Astaghfirullah, kenapa rumahku jadi begini? Kalimat itu keluar lirih, hampir tak bersuara. Bukan teriakan marah, bukan pula amarah yang meledak, melainkan suara kehilangan yang lahir dari hati paling dalam. Di hadapannya berdiri sebuah rumah, atau lebih tepatnya, sesuatu yang dulu pernah disebut rumah. Tanah di halaman berubah menjadi kubangan. Dinding yang dulu bersih, kini penuh lumpur. Bau menyengat menusuk hidung, bercampur antara tanah basah dan kotoran. Dan di sudut-sudut gelap, jejak-jejak hewan liar terlihat jelas. Beberapa ekor babi hutan berlarian keluar, seolah rumah itu adalah sarang mereka sejak lama. Padahal, pemilik rumah ini baru saja pulang dari tanah suci. Baru saja menyelesaikan umroh, baru saja menapakkan kaki di tempat paling mulia di muka bumi. Baru saja melantunkan doa-doa dengan air mata yang jatuh di depan Ka'bah. Namun, yang menyambut kepulangannya bukanlah ketenangan, bukan pula keberkahan yang terasa hangat, melainkan kenyataan pahit yang sulit diterima oleh akal dan perasaan. Bagaimana mungkin ibadah yang suci bertemu dengan kepulangan yang sekelam ini? Di satu sisi, pakaian ihram yang masih tersimpan rapi. Di sisi lain, rumah yang kini tak lagi layak dihuni. Kontras yang begitu tajam. Seakan-akan semesta sedang berbicara dengan bahasa yang tak biasa. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang rumah yang rusak. Bukan pula tentang hewan liar yang masuk ke pemukiman. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih mengguncang hati. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda sejenak untuk menundukkan hati. Untuk para penonton, para pendengar, dan siapapun yang saat ini sedang menyimak kisah ini. Semoga Allah menjaga rumah kita, bukan hanya rumah yang berdinding bata, tetapi rumah hati kita. Semoga Allah menjaga niat ibadah kita, agar tidak sekadar menjadi perjalanan, melainkan benar-benar menjadi jalan pulang. Dan semoga setiap doa yang kita panjatkan tidak terhenti di bibir, tetapi sampai ke langit, dengan hati yang bersih dan penuh kasih. Amin, ya Rabbal Alamin. Kisah ini kami bagikan bukan untuk menghakimi, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan mengingatkan bahwa dalam hidup ada hal-hal yang tak selalu tampak di permukaan. Ada ibadah yang terlihat indah, namun hampa di dalam. Ada pula amal kecil yang tak terlihat, namun berat timbangannya di sisi Allah. Lalu pertanyaannya, apakah setiap ibadah yang kita lakukan pasti diterima? Ataukah ada pintu lain yang perlahan tertutup tanpa kita sadari? Pintu yang tertutup bukan karena kurangnya ritual, melainkan karena hati yang menjauh, karena empati yang mengering, karena kepedulian yang tertinggal di belakang. Inilah awal dari sebuah kisah nyata. Kisah yang bermula dari ibadah, namun berujung pada peringatan. Sebuah cerita tentang kepulangan yang tidak sepenuhnya pulang. Dengarkanlah dengan hati yang tenang, karena mungkin di balik kisah ini ada cermin untuk kita semua. Dari kisah itulah, semuanya bermula. Di sebuah desa kecil di Kalimantan, di mana pagi selalu dibuka oleh kabut tipis dan suara hutan yang berbisik pelan, berdirilah sebuah rumah besar di ujung pemukiman warga. Rumah itu tidak berdempetan seperti rumah lain. Ia berdiri sendiri,
menghadap rimba, seolah membelakangi desa. Dindingnya tinggi, halamannya luas, dan atapnya menjulang lebih megah dibanding rumah-rumah kayu di sekitarnya. Setiap pagi, kabut turun perlahan dari arah hutan, menyelimuti halaman rumah itu dengan kesunyian yang dingin. Kabut seolah menjadi batas tak kasat mata antara dunia manusia yang hidup saling bergantung dan alam liar yang tak pernah benar-benar tunduk. Di rumah itulah tinggal Pak Haji Karim dan istrinya, Bu Haji Romlah. Nama mereka dikenal semua orang. Gelar Haji melekat kuat, diucapkan dengan hormat, namun juga dengan jarak. Pak Haji Karim dikenal rajin beribadah, tak pernah absen ke masjid. Suaranya lantang saat melafalkan ayat-ayat suci. Langkahnya selalu paling awal saat panggilan azan berkumandang. Bu Haji Romlah pun demikian. Pakaiannya rapi dan tertutup, lisannya terjaga. Wajahnya tenang, namun jarang tersenyum. Secara lahir, mereka adalah gambaran keluarga soleh yang sering dijadikan contoh. Namun ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Mereka jarang menyapa, jarang bertegur sapa, dan lebih sering menutup pintu daripada membukanya. Rumah besar itu selalu terang di malam hari. Lampunya menyala ketika rumah lain mulai redup. Namun tak terdengar tawa. Tak ada suara anak-anak bermain. Tak ada canda yang keluar dari balik dindingnya. Terang, namun sunyi. Bagi warga desa, rumah itu seperti mercusuar yang terlihat jelas dari kejauhan, namun tak pernah menghangatkan. Anak-anak tahu untuk tidak bermain terlalu dekat. Orang dewasa pun hanya lewat, tanpa banyak melirik. Bukan karena benci, bukan pula karena iri, melainkan karena rasa sungkan yang perlahan berubah menjadi jarak. Di desa kecil, keakraban adalah nafas kehidupan. Sapaan adalah pengikat, dan pintu yang terbuka adalah tanda persaudaraan. Namun rumah besar itu selalu tampak tertutup. Kabut hutan yang turun setiap pagi seolah menegaskan perasaan itu. Ia menjadi tirai tipis antara yang memiliki banyak dan yang hidup sederhana. Sejak awal, sebagian orang tua di desa sudah berbisik pelan. Bukan tentang kekayaan, bukan pula tentang ibadah, melainkan tentang hati yang terlalu rapi hingga lupa berdebu bersama sesama. Karena dalam hidup, gelar bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan, atau justru bayangan yang perlahan menutupi pandangan. Dan di ujung desa itu, antara kabut dan rimba, bayangan itu mulai tumbuh, tanpa ada yang benar-benar menyadarinya. Dan bayangan itu pelan-pelan menjelma menjadi jarak yang nyata. Di desa kecil seperti ini, menyapa bukan sekadar kebiasaan. Ia adalah tali hati, pengikat rasa aman, tanda bahwa siapapun yang tinggal di sini tak pernah benar-benar sendirian. Orang-orang terbiasa berhenti sejenak, sekadar menanyakan kabar, sekadar berbagi cerita. Karena di tempat terpencil, kebersamaan adalah harta yang paling berharga. Namun di depan rumah besar di ujung desa itu, tali hati seringkali terputus. Suatu sore, Pak Rahman datang dengan langkah tergesa. Wajahnya pucat, napasnya berat. Istrinya sakit keras, demam tinggi tak kunjung turun. Ia hanya ingin meminjam kendaraan atau sekadar meminta sedikit bantuan. Ia mengetuk pintu dengan sopan. Sekali, dua kali. Pintu terbuka setengah. Wajah Pak Haji Karim muncul tanpa senyum. Dengan suara datar, ia berkata, "Bersabar saja Pak Rahman, semua sudah ada takdirnya. Perbanyak doa." Pintu kembali tertutup. Pak Rahman berdiri beberapa detik, menunduk, lalu pergi tanpa sepatah kata. Hari lain, seorang ibu datang membawa harapan kecil.
Anaknya hampir putus sekolah. Ia hanya ingin menanyakan, apakah ada rezeki lebih untuk membantu biaya buku? Jawabannya sama, disampaikan dengan kalimat rapi, dibalut nasihat agama. Ilmu itu penting, Bu, tapi jangan lupa, Allah tidak akan menguji di luar kemampuan hambanya. Pintu tertutup lagi. Ketika musibah datang dan satu rumah warga terbakar di malam hari, orang-orang berlarian, saling membantu, saling menguatkan. Namun rumah besar itu tetap sunyi. Lampunya menyala, tapi pintunya tak terbuka. Bahkan saat duka melanda, saat kabar kematian menyebar, tak pernah terlihat langkah dari arah ujung desa itu. Tak ada yang memaksa, tak ada yang menuntut. Awalnya warga mencoba memaklumi. Mungkin sedang sibuk, mungkin ada urusan lain, mungkin caranya memang berbeda. Tapi penolakan demi penolakan perlahan mengikis rasa. Tak ada yang marah, tak ada yang memaki. Yang ada hanyalah lelah. Lelah mengetuk pintu, lelah berharap, lelah menunggu tangan yang tak pernah terulur. Lama-kelamaan, orang-orang berhenti datang. Bukan karena benci, bukan pula karena dendam, melainkan karena hati yang belajar untuk tidak berharap lagi. Anak-anak diajari untuk tidak mengganggu. Orang dewasa memilih mencari jalan lain. Masalah diselesaikan seadanya, dengan apa yang mereka punya. Dan di balik semua itu, tak ada keributan. Tak ada konflik besar. Hanya kesunyian yang tumbuh di antara dinding tinggi. Karena ada luka yang tidak berdarah. Tidak terlihat, namun terasa. Luka kecil yang diulang-ulang, lama-lama membunuh rasa. Dan tanpa disadari, pintu yang selalu tertutup itu bukan hanya menahan orang di luar, tetapi juga perlahan mengurung pemiliknya sendiri. Dan di balik pintu yang tertutup itu, sebuah keputusan besar sedang disiapkan. Selama hampir 3 bulan, rumah besar di ujung desa dipenuhi kesibukan. Bukan kesibukan menyambut tamu, melainkan kesibukan untuk pergi. Pak Haji Karim dan Bu Haji Romlah bersiap menunaikan umroh, sebuah perjalanan suci yang telah lama mereka nanti. Pakaian disusun rapi, dokumen diperiksa berulang kali. Barang-barang terbaik dipilih untuk dibawa ke tanah suci. Nama mereka disebut-sebut, gelar semakin terasa berat di pundak. Ada kebanggaan yang tak terucap, namun terasa di udara. Di sela-sela persiapan itu, rumah semakin sering kosong. Pintu lebih lama tertutup, halaman tak lagi disapu. Tak ada yang dimintai tolong untuk menjaga. Tak ada pesan yang dititipkan. Seolah rumah sebesar itu bisa menjaga dirinya sendiri. Padahal rumah itu berdiri tepat di batas rimba, tempat di mana alam tak pernah benar-benar pergi. Beberapa hari setelah rumah mulai sering kosong, jejak-jejak aneh terlihat di tanah. Bekas tapak kaki besar, berbelok-belok di halaman belakang. Tanah yang semula rata, perlahan tergali, seperti ada sesuatu yang mencari celah. Udin, pemuda desa yang sering melintas, menyadarinya lebih dulu. Ia berdiri di pagar, memandang ke arah hutan, lalu ke arah rumah besar itu. Dengan sopan, ia mencoba menyampaikan, "Pak Haji, sepertinya sudah ada babi hutan yang mulai turun. Kalau rumah sering kosong, lebih baik ada yang menjaga." Namun, jawaban yang ia terima tetap sama. "Insya Allah aman, pagar tinggi, tembok kuat, Allah yang menjaga." Udin mengangguk pelan, tak berani membantah. Namun ada rasa tak enak yang ia bawa pulang. Hari-hari berlalu, jejak itu semakin banyak, tanah semakin rusak. Namun tak ada yang berani masuk, tak ada yang ingin disalahkan, tak ada yang merasa diberi izin. Dan akhirnya, hari keberangkatan pun tiba. Mobil berhenti sebentar di depan rumah.
Koper dimasukkan, pintu dikunci rapat. Tak ada lambaian tangan, tak ada pesan kepada tetangga, tak ada titipan kunci. Rumah besar itu ditinggal dalam diam. Lampu dimatikan, halaman gelap. Kabut hutan turun lebih tebal dari biasanya. Di saat yang sama, langkah kaki manusia menjauh dan alam mulai mendepat. Tak ada suara azan dari arah itu. Tak ada langkah pagi, tak ada cahaya malam. Yang ada hanyalah kesunyian yang membuka ruang. Karena tembok setinggi apapun tak pernah cukup untuk menjaga sebuah rumah yang kehilangan kehadiran manusia. Tembok tinggi tak berarti apa-apa tanpa kehadiran manusia. Dan di ujung desa itu, tanpa disadari siapapun, titik balik telah dilewati. Sesuatu mulai bergerak di balik rimba, menunggu waktu untuk mengambil alih. Dan ketika manusia benar-benar pergi, alam tak lagi menunggu. Rumah besar di ujung desa itu perlahan kehilangan batas. Kesunyian yang ditinggalkan menjadi undangan tanpa suara. Awalnya hanya satu. Seekor babi hutan menyusup di malam hari. Datang dengan langkah hati-hati, mencium tanah, lalu menghilang kembali ke rimba. Namun malam berikutnya, ia datang lagi. Dan kali ini, tidak sendiri. Jejak-jejak kaki semakin jelas. Tanah halaman berubah menjadi lumpur. Semak di sekitar rumah rebah. Seperti ada kehidupan baru yang sedang mencari tempat. Tak ada cahaya, tak ada suara manusia. Yang ada hanyalah rumah kosong yang berdiri tepat di jalur mereka. Pelan-pelan, babi-babi hutan itu mulai menetap. Pagar belakang didorong. Kayu tua patah. Pintu samping yang jarang dipakai akhirnya jebol. Dari kejauhan, warga mulai mencium bau tak sedap. Bau busuk yang asing menyelinap bersama angin malam. Di malam hari, suara aneh terdengar. Goresan di dinding, benturan keras di pintu, dengkusan berat yang membuat bulu kuduk berdiri. Tak ada yang berani mendekat. Tak ada yang berani masuk. Bukan karena tak peduli, melainkan karena takut. Takut dianggap ikut campur. Takut disalahkan jika terjadi apa-apa. Takut rumah itu rusak, dan mereka yang dituduh. Namun di sisi lain, ada ketakutan yang lebih besar. Takut kampung mereka menjadi wilayah babi hutan. Takut anak-anak tak lagi aman. Takut kebun dan ladang dirusak malam demi malam. Warga berkumpul diam-diam, berbisik di beranda rumah. Bukan untuk merencanakan keributan, melainkan untuk saling mengingatkan. Mereka membuat ronda seadanya. Tanpa senjata, tanpa bayaran. Hanya dengan lampu senter dan keberanian yang tersisa. Para lelaki berjaga bergantian. Para ibu menenangkan anak-anak agar tidak keluar malam. Semua dilakukan dengan apa yang mereka punya. Tak ada yang meminta imbalan. Tak ada yang menuntut pujian. Karena mereka tahu, di desa kecil seperti ini, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Ironisnya, rumah yang paling besar menjadi sumber ketakutan. Dan rumah-rumah kecil yang saling berdekatan justru menjadi tempat berlindung. Setiap malam, dari kejauhan, lampu rumah besar itu tetap mati. Tak ada tanda kehidupan. Tak ada yang kembali. Sementara di rumah-rumah lain, lampu kecil menyala. Suara doa lirih terdengar. Orang-orang saling menjaga, meski tak punya banyak. Dan di tengah ketegangan itu, sebuah kalimat perlahan-lahan menjadi kenyataan. Yang sedikit saling menolong, yang banyak menutup pintu. Ketika alam mengisi kekosongan, ia tidak memilih. Ia hanya mengikuti ruang yang dibiarkan terbuka. Dan di ujung desa itu, di antara bau busuk dan suara malam, sebuah pelajaran sunyi sedang ditulis tanpa tinta. Namun, terasa nyata. Dan pelajaran itu akhirnya menemukan suaranya. Hari kepulangan pun tiba. Setelah perjalanan panjang dan doa-doa yang dilantunkan, Pak Haji Karim dan Bu Haji Romlah kembali menginjakan kaki di desa. Tak ada iring-iringan, tak ada senyum yang menunggu di pinggir jalan, tak ada ucapan selamat datang yang biasa mengiringi kepulangan ibadah suci. Desa tampak biasa saja, terlalu biasa. Mobil melaju perlahan menuju ujung pemukiman.
menuju rumah besar yang telah lama ditinggalkan. Namun sebelum pintu rumah terlihat jelas, bau itu datang lebih dulu. Bau busuk yang menusuk, berat, asing, dan membuat dada terasa sesak. Pak Haji Karim terdiam, tangannya refleks menutup hidung. Hatinya mulai gelisah tanpa tahu sebabnya. Mobil berhenti, pintu dibuka, dan saat itulah kenyataan menampakkan wajahnya. Dari dalam rumah, seekor babi hutan keluar berlari. Disusul yang lain, tanah terinjak, lumpur terciprat. Halaman yang dulu bersih kini berubah menjadi kubangan. Dinding penuh noda, pintu jebol. Tak ada lagi batas antara rumah dan rimba. Langkah Pak Haji Karim terhenti. Matanya menatap kosong. Bibirnya bergetar, namun tak ada kata yang keluar. Di dalam rumah, tempat yang dulu digunakan untuk beribadah, tercampur lumpur dan kotoran. Sajadah tergulung dalam keadaan basah. Udara pengap dipenuhi bau yang tak tertahankan. Kesucian yang dijaga dalam perjalanan seakan runtuh dalam satu tatapan. Warga mulai berdatangan, bukan untuk menonton, bukan untuk mengejek. Mereka berdiri dengan jarak, wajah-wajah lelah, mata yang menyimpan banyak cerita. Tak ada kemarahan, tak ada sorak kemenangan, hanya keheningan yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Seorang lelaki tua akhirnya melangkah maju. Suaranya pelan, namun tegas. Kami lelah mengetuk pintu, Pak Haji. Kalimat itu jatuh seperti palu, bukan menghantam kepala, melainkan hati. Detik itu juga, semua menjadi jelas. Bukan warga yang menjauh, bukan mereka yang pergi, melainkan dirinya sendiri yang sejak awal telah berdiri terlalu jauh. Setiap penolakan, setiap pintu yang tertutup, setiap nasihat tanpa uluran tangan, semuanya kembali dalam satu momen yang tak bisa dihindari. Gelar yang dibanggakan tak mampu menahan air mata. Ibadah yang dilakukan tak bisa melindungi harga diri yang runtuh perlahan. Pak Haji Karim menunduk, bukan karena malu pada manusia, tetapi karena baru menyadari betapa lama ia menjauh dari sesamanya. Dan di hadapan rumah yang hancur itu, ia akhirnya mengerti bahwa yang pergi bukanlah orang-orang desa, melainkan dirinya sendiri yang sejak lama menutup jalan pulang. Dan di sanalah, di antara puing dan kesadaran, kisah ini menemukan maknanya. Sebuah rumah tak pernah sekadar bangunan. Ia adalah cermin, diam namun jujur, memantulkan apa yang selama ini kita simpan di dalam. Rumah yang dipenuhi kehadiran akan terasa hangat, meski sederhana. Sebaliknya, rumah yang megah bisa menjadi kosong ketika hati penghuninya tak lagi menyapa sesama. Kisah ini mengajarkan kita bahwa amal bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, tetapi juga tentang apa yang kita berikan kepada manusia. Ibadah yang berdiri sendiri, tanpa empati, akan kehilangan denyutnya. Ia mungkin terlihat sempurna, namun kosong makna. Haji bukan mahkota yang membuat kita lebih tinggi. Ia adalah pengingat agar kita lebih rendah, lebih lembut, lebih peka. Karena semakin dekat seseorang kepada Tuhannya, seharusnya semakin dekat pula ia dengan sesamanya. Alam dalam kisah ini tidak datang sebagai musuh. Ia hadir sebagai saksi, dan diam-diam sebagai guru. Ia mengisi ruang yang dibiarkan kosong. Ia masuk ke celah yang terbuka tanpa penjagaan. Bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengingatkan bahwa hidup selalu berjalan seimbang. Apa yang kita tutup di satu sisi akan mencari jalan lain untuk berbicara. Mungkin itulah sebabnya tak semua peringatan datang lewat kata-kata. Sebagian datang lewat kejadian yang tak pernah kita bayangkan. Ketika pintu ditutup untuk manusia, kadang Allah membiarkan pintu lain terbuka untuk memberi pelajaran. Pelajaran yang tak tertulis, namun terasa dalam.
pelajaran yang tak bisa dihindari, namun bisa direnungkan. Dan kini, sebelum kisah ini benar-benar berakhir, izinkan kami mengajak Anda bercermin sejenak. Sudahkah pintu rumah kita terbuka? Bukan hanya pintu kayu dan besi, tetapi pintu hati. Sudahkah ibadah kita hidup dalam rasa? Atau hanya bergerak dalam rutinitas tanpa sentuhan? Sudahkah kita menyapa sebelum menasihati? Mengulurkan tangan sebelum mengutip ayat? Karena seringkali, yang paling diingat orang bukan seberapa rajin kita beribadah, melainkan seberapa hadir kita saat mereka membutuhkan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jika ada bagian yang membuat Anda terdiam lebih lama dari biasanya, silahkan bagikan perasaan itu. Tulis di kolom komentar. Kami membaca, kami mendengar. Dan jika Anda ingin terus menyimak kisah-kisah yang mengingatkan, yang menenangkan, dan yang mengetuk pelan hati, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng di channel Haji Mardut. Semoga setiap cerita menjadi cahaya kecil di perjalanan kita. Dan semoga pintu-pintu yang seharusnya terbuka selalu kita jaga dengan hati yang hidup dan penuh rasa. Terima kasih telah mendengarkan.